di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak yang membuat? Wah, semua juga tahu itu. Aku beli. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, kemudian apa tahu juga. Itu kalau disebutin satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kajian online daily. Dan saudara, langsung saja ya to the point, kita benar-benar sedang dibikin geram. Kita semua sangat-sangat marah dengan adanya pagar laut yang membentang kurang lebih 30 km. Wah, ini benar-benar membuat kita marah. Pak Presiden marah dan harusnya sudah mengambil tindakan tegas. Kita tahu bahwa nelayan kita mengandalkan sektor laut untuk penghidupan mereka. Namun apa jadinya ketika laut yang menjadi tempat mata pencaharian mereka, tempat mencari nafkah, tempat mereka terus menghidupi keluarga secara finansial, justru dipagar, dan tentu saja ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk berputar. Jadi bahan bakar pun terkuras habis. Jadi semua sangat terganggu dengan adanya pembangunan pagar laut. Kita semua telah dengar bahwa jika ada dari program pemerintah, tentu saja ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga sekitar, terutama para nelayan yang kerap mencari ikan di sana. Kemudian, jika memang untuk keperluan peternakan budidaya, speknya tidak seperti itu, nanti warga sekitar akan menjelaskan. Jadi rekan-rekan, yang menjadi concern kita semua adalah kali ini kedaulatan NKRI benar-benar sedang diuji. Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar geram melihat ini semua. Pak Presiden yang begitu sangat mencintai rakyatnya, sangat terluka hatinya melihat pagar laut yang membentang sangat jauh dan mengganggu aktivitas nelayan, serta yang paling parah itu adalah dampak lainnya merusak ekosistem di dalamnya, terumbu karang, dan lain-lain. Tentu saja, ini ada aktor di balik ini semua, bahkan digadang-gadang pemilik dari pagar tersebut adalah artis yang saat ini sedang viral. Bahkan katanya anak kecil pun tahu sosok artis tersebut, pemilik pagar. Namun si bapak nanti diwawancara tidak ingin menyebutkan namanya, jadi kita benar-benar dibuat menduga-duga dan menerka-nerka. Sepertinya isu pemilik pagar laut ini sudah sangat menjadi rahasia umum di warga sekitar, namun kita nih belum tahu. Langsung kita kulik terlebih dahulu informasinya. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Aku beli. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, kemudian apa tahu juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui, pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut.
Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya Nah, kan jadi tadi penuturan warga sekitar ini benar-benar berlangsung sudah cukup lama dan memang pengerjaannya bahkan disebutkan ada harian, ada borongan, dan lain-lain. Serta upah kerjanya ternyata bervariatif untuk memagari pagar laut tersebut mulai dari 100 ribu. 100 ribu satu hari lumayan ya. Saya ya cukup lumayan dan sangat lumayan. Kalau kata saya relatif besar ya uang segitu untuk satu hari. Jadi ya terlepas dari upah tersebut, namun tentunya kita menyayangkan lah bagaimana ini kan laut ini milik kita semua. Bumi, tanah air kita kok dipagar-pagar oleh beberapa pihak atau oknum yang memang beliau memiliki kekuatan tersendiri, namun bukan berarti bisa semena-mena sampai merepotkan hajat orang banyak dong. Ini namanya nelayan kesulitan, dipersulit. Jadi inilah menimbulkan masalah baru, masalah yang dibuat-buat. Maka dari itu Pak Presiden Prabowo Subianto melalui jajarannya langsung memberikan tindakan yang sangat-sangat Terima kasih tegas. teman-teman semuanya, Kita simak. teman wartawan. Dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, ini negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut.